Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan project sebelumnya dari Losmen Ayu ya. Kita akan buat login multi-user level menggunakan PHP dan MySQL. Ini halaman depannya. Kita lihat bagaimana cara kerjanya. Contohnya kalau kita login username Marihot, kita masukkan contohnya Marihot 123. Jika login maka dia berhasil masuk sebagai halaman admin ya. Dia akan memberikan hak-hak akses sebagai admin, bisa melihat data, melihat data, edit dan delete. Kemudian kalau misalnya kita menjadi Diki, Diki 123, nah, dia haknya sebagai pegawai. Contohnya hak sebagai pegawai, dia bisa melihat data saja ya. Dan yang terakhir contohnya Jericho ya misalnya. Nah, dia login sebagai pengurus, dia bisa melihat data dan edit. Bagaimana kita membuat login multi-user ini? Yang pertama kita siapkan dulu tabelnya. Kita masih menggunakan database yang sama yaitu MyDB. Buat sebuah tabel baru namanya tabel user. Ya. User. Nah, ini kalau kita browse isinya ada Marihot, tadi kita sudah coba, ada Diki dan ada Jericho. Ini nama usernya, ini username ya, berbeda ya. Kalau username itu adalah loginnya, ketika dia ingin login dia memasukkan username apa. Kalau nama bisa saja ini nama lengkapnya gitu ya, misalnya Diki Wahyu Marihot apa gitu ya. Ini ada field password, tapi juga ada password MD5. Nah, nanti kita pelajari bagaimana ya. Bagaimana cara membuat tabel baru ini? Kita buat dari MyDB. Nah, kemudian di sini bisa kita create table. Namanya table user. Ya. Kolomnya tadi ada 4. Ya, kemudian kita go. Nah, kalau kita go nanti kurang lebih bentuknya, misalnya kita bikin ya table user ku, number of column 4, kemudian kita go. Nah, kemudian ini kita isi ya satu persatu, tapi saya nggak buat lagi, jadi karena sudah ada, saya dari sini saja. Kita lihat strukturnya. Yang pertama ID, kemudian yang kedua nama, ketiga username, keempat password, dan kelima level. Jadi waktu create table tadi bukannya 4 tapi 5 ya. Waktu create table di sini MyDB, namanya user, di sininya 5. Gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Ini kita lihat nanti waktu membuatnya sama saja ya. Kita lihat. Nah, nanti kan ini tadinya kosong semua. Kosong semua. Nah, ini satu persatu kita isi. Yang pertama ID. Kemudian kita pilih tipenya itu adalah integer ya. Dicari ya, di scroll down. Values-nya di sini 11. Kemudian defaultnya none. Kenapa 11 di sini? Sebenarnya ini adalah panjang dari ID-nya ya. Tapi ini sebenarnya terlalu panjang, kalau untuk testing aja sebenarnya 2 pun nggak masalah. Artinya 2 dia bisa sampai menyimpan 2 digit, berarti sampai angka 99. Nah, kita coba 3 saja ya. Defaultnya none, tidak apa-apa. Collation ini juga biarkan, atribut biarkan, ini
AI ini maksudnya adalah auto increment. Jadi kalau auto increment artinya dia akan auto increment itu ketika nanti ID-nya itu bertambah, dia akan bertambah secara otomatis, auto. Dari 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita tidak perlu isi insert values dari ID-nya, ya, jadi langsung ke field-field yang lain. Oke, kemudian yang kedua kita isi namanya siapa. Tipe datanya varchar, kita isi 255, tapi ini sebenarnya juga terlalu panjang. Kalau nama orang kan biasanya 30 karakter gitu, jadi sudah panjang ya. Username-nya siapa, varchar juga 255 juga, nggak apa-apa. Password varchar 255 juga. Pas MD5 ini biarkan saja, tidak usah kalian isi, langsung ke level. Tadi kan cuma ada 5 field, 1, 2, 3, 4, dan yang kelima adalah level, varcharnya 20. Oke, kalau sudah selesai silahkan di go. Nah, kemudian dia akan menjadi sebuah struktur tabel seperti ini. Nah, seperti ini, kecuali baris atau field kelima ya. Pas MD5 belum kita pelajari, nanti kita pelajari di video berikutnya. Jadi bentuknya seperti ini, ada ID, integer 3 barangkali tadi kan, nama, username, password, dan level. Kemudian kita coba isi langsung ya, kita isi langsung, kita insert. Nah, ini kita insert, ID-nya diisi 1 yang pertama, yang kedua terserah, ini boleh nama kalian atau nama teman kalian atau siapa saja yang ada di pikiran kalian. Nama boleh panjang gitu ya, tapi kalau username sebaiknya 1 suku kata saja. Jadi kalau nama misalnya di sini Andri Darmawan, tapi username-nya cukup 1 suku kata saja, Andri. Passwordnya Andri123 ya, untuk memudahkan. Kemudian pas MD5 ini biarkan dulu, kita nggak otak-atik. Levelnya katakanlah admin ya, kemudian kita klik go. Wah, ada error. Oh, mungkin karena pas MD5 nya harus diisi tadi, nggak mau dikosongkan ya. Tapi kalau kalian nanti karena pas MD5 nya belum ada, mestinya tidak masalah. Ini saya isikan aja dulu 1, 2, 3 Andri ya, saya isi begini go. Oke, masih error juga, duplicate entry 1. Oh iya, karena saya sudah punya entry yang nomor 1, 2, dan 3. Jadi kalau kalian nanti bisa mulai dari 1 karena kosong, masih kosong isi tabelnya. Sedangkan kalau saya mestinya ini mengisinya dari nomor 4, atau kosongkan saja karena sudah auto increment, dia mestinya akan auto menambah. Klik go. Oke, berhasil ya. Nah, nomor 4 tadi saya kosongkan ID-nya ya, jadi dia auto increment seperti itu. Kita kosongkan aja, dia nanti akan auto menambah sesuai urutan. Nah, namanya Andri, username-nya Andri, passwordnya ini. Nah, passwordnya masih plain text ya, artinya masih teks murni, belum di encrypt seperti yang di atas, tapi biarkan saja, kan kalian belum gunakan pas MD5 ini. Nah, ketika sudah selesai kita membuat table dan juga mengisi isi tabelnya, maka kita bisa uji coba ya. Uji coba yang pertama harus kalian siapkan adalah file koneksi. Ini kebetulan saya membuatnya di 1 folder terpisah ya. Kalau kemarin saya buat 1 foldernya di MySQL. Nah, hari ini saya buatnya di 1 folder terpisah, namanya login. File pertama adalah file koneksi, isinya seperti ini. Mungkin sedikit berbeda dengan yang kemarin. Kalau kita perhatikan, yang kemarin itu kan koneksi dia begini. Nah ya, server name-nya dibuat sendiri-sendiri dulu ya, baru kemudian declare di sini di baris ke-8.
Tapi untuk yang ini dia nggak pakai disebut-sebut lagi dulu di atasnya, langsungkan aja MySQL connect localhost, ininya root, database-nya adalah table. Kita perhatikan Marihot memang dia levelnya admin, Diki pegawai, Jericho pengurus, dan Andri adalah admin. Ya, jadi dari sini kita coba logout lagi. Kalau kita coba Diki, passwordnya Diki 123, nah dia level pegawai. Ya, jadi kita kembali ke Sublime Text. Bagaimana cara menangkap apakah dia sebagai admin atau dia pegawai atau pengurus? Kita perhatikan di sini ya. Di sini ada input type teks dengan nama username dan password. Perhatikan ini. Nanti kita akan tangkap username dan passwordnya di file check login. Nah, kita perhatikan ini file check login. Yang pertama kita aktifkan sessionnya. Nah, kita sudah belajar tentang session. Disinilah kita aplikasikan ya. Kita akan tangkap username tadi dari file index.php. Kita simpan sebagai nama username, variabel username. Passwordnya juga demikian. Ups, baterainya mau habis. Kemudian loginnya kita perhatikan setelah berhasil koneksi. Tolong carikan username dari tabel user yang username-nya itu sama dengan ini yang sudah kita tangkap, dan passwordnya juga demikian. Ya. Kemudian hitung number of rows, jadi artinya ada berapa baris dari perintah login di sini ya. Jika lebih dari 0 artinya kan berarti ditemukan pada database ya, ditemukan pada database. Kalau ditemukan maka dia jumlahnya lebih dari 0, maka simpanlah dalam associative array ya. Jika levelnya tadi admin ya, levelnya admin, maka simpanlah session username-nya sebagai username yang tadi dimasukkan, entah itu Marihot ya dalam hal ini ataupun Andri. Kemudian pada level session level ya kita simpan sebagai admin. Kemudian lemparlah dia ke halaman admin.php ya. Sedangkan jika waktu login tadi dikenali levelnya itu pegawai, contohnya Diki tadi ya, maka simpenlah session username-nya sebagai username yang tadi kita tangkap, Diki. Kemudian simpanlah session levelnya itu pegawai. Kemudian lempar ke halaman pegawai.php. Itu juga untuk yang pengurus. Sama ya. Namun jika ketiga kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kembalikan dia ke file index.php dengan pesan sama dengan gagal. Nah, ya, dengan pesan sama dengan gagal, maka disinilah file index.php menangkap pesan gagal dan menampilkan alert ataupun peringatan username dan password tidak sesuai. Cukup jelas, itulah tadi bagaimana kita membuat file index login koneksi ya. Kemudian kita simpan, kita siapkan 3 file berikutnya, itu halaman admin, kemudian halaman pegawai, dan halaman pengurus. Intinya sih filenya itu isinya sama saja ya. Kita perhatikan coba nih. Di sini ada halo, username-nya siapa, sudah kita simpan tadi. Begitu juga untuk halaman pegawai, nah sama kan, username-nya juga, levelnya juga sudah kita tangkap. Admin juga demikian, sama semua ya, cuman kata-katanya aja sedikit berbeda ya. Silahkan dicatat, dan kalau kita coba sekali lagi, tadi hasilnya seperti ini ya. Kalau kita login passwordnya Jericho 123, dia berhasil masuk sebagai. Baik, file yang terakhir adalah logout PHP. Nah, seperti kita sudah pelajari, dia akan menghancurkan session dan mengembalikan ke page awal, yaitu index PHP.
Untuk styling kita gunakan CSS. Ini filenya, silahkan diperhatikan dan disalin. Login, kotak login, form login, nah, dimana cara meletakkan CSS-nya? Di file index. Nah, dan kita tuliskan seperti ini. Mestinya sudah tinggal jalankan ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan password yang terenkripsi ya, yang akan lanjutkan di video berikutnya menggunakan MD5. Demikian, terima kasih sudah menonton videonya.